Selamat datang di Adventure Story Channel. Hari ini, teman-teman semua, kita akan membahas kursus lanjutan tentang Boiler Bantu. Kita akan mulai dan melihat semua aspek yang berkaitan dengan boiler. Di akhir kursus ini, kamu akan mampu mengoperasikan Boiler Bantu secara tingkat lanjut, dan kamu akan lebih memahami bagaimana sistem ini bekerja serta tindakan pencegahan apa saja yang harus diambil agar terhindar dari masalah dan kerusakan. Pada akhirnya, kamu akan memiliki pemahaman yang jelas, mampu memecahkan masalah, dan memaksimalkan umur peralatanmu tanpa mengalami masalah, tanpa mengganggu operasi normal. Terima kasih sudah hadir di sini, dan mari kita mulai dengan cepat, karena masih banyak informasi yang menanti di depan. Saya harap kamu akan menikmati semua materi yang telah saya kumpulkan selama beberapa bulan terakhir, dan sekarang adalah hari di mana kita akan membahas semuanya. Jadi, mari kita mulai, dan mari kita lihat bagaimana pembagian kursus kita. Pertama-tama, kita punya gambar yang indah di sebelah kanan tentang boiler kita yang sedang beroperasi. Semuanya baik-baik saja. Semuanya tampak berjalan lancar dan mulus. Jadi, sejak hari pertama, kita akan membahas sistem bagian kapal. Kita akan mengidentifikasi bagaimana sistem itu bekerja, bagaimana kita bisa melakukan beberapa penyesuaian, dan bagaimana memperbaiki beberapa masalah, serta apa saja yang pernah saya hadapi juga terkait hal itu. Kita akan melihat bagaimana tabung-tabung akan diperbaiki. Kita akan melihat urutan kerja boiler. Kita akan membahas tangki filter umpan dan kurva performanya. Pada hari kedua, kita akan membahas lebih dalam tentang pompa umpan, IGS, bagian laut itu sendiri, dan prosedur blow-down. Pada hari ketiga, kita akan membahas tentang penyalaan, kerusakan boiler, beberapa kasus kecelakaan, dan penyesuaian swiller. Hari keempat, kita akan membahas master reset, kunci MGO, dan kalibrasi. Dan kita juga akan membahas masalah korosi yang terjadi. Pada hari kelima, poin-poin penting, unisub, burner, perbedaan, titik lemah pada diagram sistem, dan operasi boiler. Saya ingin berbagi bahwa saya pernah mengoperasikan boiler Aalborg maupun boiler Mitsubishi. Saya telah mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan keduanya, namun inilah bagian penting ketika Anda mengenal peralatan Anda, di mana letak kelemahan atau kelebihannya. Dan operator harus tahu hal itu sehingga ia tahu kemampuan peralatannya. Mari kita lanjutkan. Mari kita mulai. Mari kita lihat gambaran umum sistemnya. Apa saja yang kita miliki, apa saja benda dan peralatan yang terpasang di dalam ketel uap, dan mari kita bahas semua peralatan itu. Mari kita lihat. Bagian pertama dan paling penting adalah keselamatan sistem boiler. Tanpa itu, kita tidak bisa mengoperasikan sistem kita dengan aman, dan kita tidak bisa hanya mengandalkan operator saja. Jadi, akan ada beberapa hal yang akan menyelamatkan kita, beberapa alat tambahan jika operator tidak menyadari bahwa ada satu atau hal penting lainnya yang terjadi. Jadi, mari kita bahas dari poin-poin ini dan lihat seberapa penting mereka. Pertama-tama, saat kita bekerja dengan boiler, kita perlu membuat izin kerja tekanan. Apapun yang kita lakukan, kita harus mengidentifikasi apakah boiler kita bertekanan atau tidak. Jadi, inilah yang diberikan oleh izin kerja tekanan kepada kita. Ada beberapa daftar periksa, dan Anda menjalani daftar periksa itu serta memeriksa semua tahapannya. Dan pada akhirnya,
Setelah Anda mengidentifikasi semua masalah dan risiko yang berkaitan dengan tekanan, Anda bisa melakukan pekerjaan Anda dengan aman. Tapi tidak selalu seperti itu, dan begitulah cara kita akan memenuhi daftar periksa ini. Saya akan berbagi dengan Anda bahwa tidak semua daftar periksa dapat mengidentifikasi beberapa potensi bahaya, karena daftar periksa juga dirancang untuk kondisi ideal. Namun kita akan melihatnya, di masa mendatang. Emoce di dalam. Hari ini, saya akan menyajikan kepada Anda sebuah buku dan juga kursus daring yang terkait dengan minyak mentah dan pencucian minyak mentah. Ini adalah sebuah buku yang mentransfer pengetahuan yang telah saya kumpulkan, keahlian, dan semua keberhasilan yang dibutuhkan agar dapat melakukan operasi pembongkaran sebaik mungkin tanpa mengalami situasi yang tidak menyenangkan atau klien tambahan. Buku ini membuat pekerjaan Anda jauh lebih mudah saat berada di kapal. Saya benar-benar percaya pada materi pelatihan yang telah saya buat, karena semuanya sudah divalidasi dan metodologinya telah diuji. Dan buku ini benar-benar memberikan nilai tambah langsung sejak halaman pertama Anda mulai membacanya. Hal lain juga, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan pengetahuan yang mendalam, adalah dengan mengikuti kursus online yang secara khusus saya buat untuk topik ini, yang sudah tersedia di channel YouTube. Buku ini juga mudah dibeli di Amazon dan Anda bisa langsung mengaksesnya melalui tautan yang akan saya cantumkan di bawah video ini. Jadi, bergabunglah hari ini dan buka jendela serta peluang di depan Anda dengan cara yang jauh lebih mudah dan lebih terjangkau. Panduan crude oil washing yang dikombinasikan dengan kursus online masterclass crude oil washing akan memberikan Anda panduan praktis melalui semua tahapan. Mulai dari pemahaman perilaku molekul, setiap jenis crude oil, karakteristiknya, cara menanganinya, hal-hal yang perlu diwaspadai, cara mengatasi masalah jika terjadi sesuatu, hingga cara memilih program terbaik. Jadi, semua itu adalah perjalanan yang benar-benar luar biasa dalam proses crude oil washing. Ini akan mengubah cara Anda memandang crude oil dan proses pembuangannya sendiri. Ini akan memberi Anda keunggulan kompetitif untuk tetap terdepan dengan pengetahuan mutakhir. Dan saya akan berbagi dengan Anda sebelum kita pergi. Karena, lebih baik berbagi di momen ini. Jika tidak, kita akan melupakannya dalam beberapa dalam materi F maju. Lebih baik melakukannya sekarang. Jadi ketika, katakanlah, misalnya, jika daftar periksa memberitahu Anda bahwa Anda perlu memeriksa tekanan di sini, dan Anda memiliki pengukur tekanan di suatu tempat di sini, Anda telah memeriksanya, dan tidak ada indikasi pada pengukur tekanan. Tetapi apakah Anda yakin pengukur tekanan Anda menunjukkan tekanan yang tepat atau, apa yang Anda baca di sana tepat? Jadi Anda tidak bisa hanya mengandalkan satu hal. Dan melalui pengalaman, Anda akan melihat bahwa Anda akan bisa mengidentifikasi apakah ada tekanan di dalamnya. Jadi misalnya, kita punya pengukur tekanan di sini. Itu menunjukkan 0. Dan di daftar periksa juga, pertanyaannya adalah, apakah tekanan pada peralatan itu 0? Anda menjawab ya, karena Anda melihat pengukur tekanan. Tapi nanti, saat Anda membukanya, ternyata masih ada tekanan di dalamnya. Jadi itu berarti pengukur tekanan Anda mungkin rusak atau bermasalah, atau instrumennya tidak berfungsi dengan baik. Jadi ada cara lain untuk mengidentifikasi. Dan apa itu? Itu adalah saluran pembuangan kita. Jadi yang kita lakukan, kita lihat pengukur tekanan, kita buka saluran pembuangan, kita biarkan saluran pembuangan terbuka, dan kita buang semua tekanannya. Tapi kalau kita membuka saluran pembuangan, bagaimana kita bisa tahu bahwa semuanya sudah terbuang?
dan saluran pembuangan kita tidak tersumbat atau terhalang atau ada masalah lain, kita akan melihatnya dari sini, dari corong pembuangan. Jadi saat kita membuka saluran pembuangan, kita akan melihat bahwa corongnya berfungsi. Akan ada uap yang keluar. Pada awalnya di sini, sebaiknya tetap ditutup agar Anda tidak secara tidak sengaja terkena semprotan uap atau cairan bersuhu tinggi. Kalau tidak ada apa-apa yang mengalir di sini, itu berarti saluran pembuangan Anda tersumbat. Jadi, apa yang harus Anda lakukan? Sekali lagi, Anda belum aman. Tapi mungkin Anda akan percaya bahwa tidak ada tekanan di dalam tangki. Namun bisa saja saluran pembuangan tersumbat. Bisa juga ada sumbatan di jalur pipa di sini. Jadi, apa yang harus dilakukan oleh insinyur atau petugas yang ditugaskan? Bisa juga petugas dek, petugas mesin, atau siapa saja operator yang bekerja di terminal, di pabrik. Dan ada hal lain yang bisa Anda lakukan, karena sistem di sini. Dan itu sangat penting, bahwa operator memahami sistemnya, tahu bagaimana semuanya terhubung. Jadi, jalur pipa di sini, dan yang ini, mereka menuju ke ruang yang sama. Dan mungkin di sini Anda juga punya pengukur tekanan. Anda juga punya saluran pembuangan lain. Jadi, Anda bisa mengurasnya dari sini. Jadi, kalau misalnya ada sumbatan di sini, Anda bisa mengurasnya di sini, dan lihat apakah sistemnya berfungsi lagi. Jadi, secara tidak langsung Anda sudah melakukan pengecekan ganda, dan dengan cara itu Anda juga mengurangi risiko. Tapi izin kerja tekanan yang ada di sini tidak akan pernah memberitahu Anda bahwa Anda perlu melakukan itu. Yang akan membantu Anda adalah pengalaman dan pengetahuan Anda tentang sistem ini dengan benar. Sekarang mari kita lanjut ke penilaian risiko. Penilaian risiko adalah tahap berikutnya. Anda akan mengidentifikasi semua bahaya, dan setelah itu Anda akan mengambil keputusan yang tepat tentang bagaimana Anda akan melanjutkan pekerjaan Anda. Dengan mengurangi risiko dan menurunkannya, Anda akan bisa bekerja dengan aman. Satu hal lagi yang harus Anda lakukan bersama tim Anda, dan begitulah seharusnya orang-orang bekerja di kapal. Mereka harus merasa bahwa mereka adalah sebuah tim, benar-benar tim di mana setiap orang bisa saling mengandalkan, dan dalam situasi apapun, mereka bisa saling bertanya, "Kalau saya melakukan ini, menurutmu bagaimana? Apakah itu solusi yang baik?" Atau, saya sudah, memikirkan sebuah rencana. Kalau kita lakukan itu, apa yang mungkin kita hadapi, dan bagaimana kita bisa melakukannya dengan lebih baik. Jadi beginilah cara kerja sebuah tim, dan dalam semua pemikiran itu, hal ini benar-benar sangat diperlukan, karena kita menghadapi suhu tinggi, tekanan tinggi. Kita juga punya, banyak instrumen, yang mungkin juga ada kabel listrik yang terkait. Bisa juga ada beberapa lokasi yang sulit dijangkau. Semua hal itu perlu diidentifikasi dan dibicarakan dengan tim. Itulah sebabnya, selalu dalam pekerjaan yang berhubungan dengan semua hal dan peralatan itu, ada kerja tim yang akan memikirkan rencana, membuat rencana, dan nantinya, melakukan operasi pemeliharaan atau operasi pembersihan. Dan apapun peralatan yang kita gunakan haruslah sesuai. Kita tidak akan menggunakan lampu yang, dalam kondisi tidak baik. Kita tidak akan menggunakan material dan APD yang tidak layak. Jadi kita selalu mencari dan mencari perbaikan di semua bidang. Dan itulah yang,
membuat keselamatan secara keseluruhan cukup tinggi sehingga kamu juga bisa menikmati pekerjaanmu. Karena kamu tahu bahwa kamu terlindungi, kamu aman, dan rekan-rekanmu, mereka selalu ada untuk mendukungmu. Turunkan tekanan hingga 0 saat kamu melakukan pembersihan. Saat kamu melakukan perawatan, misalnya pengecekan. Dan jangan selalu mengandalkan orang lain untuk memeriksanya untukmu. Kamu juga harus melakukan pengecekan sendiri. Kamu juga harus melakukan pengecekan ganda sebelum melakukan apapun. Jadi, apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah mengisolasi sistem agar kamu tidak berisiko dari boiler lain yang mungkin masih bertekanan. Ketika kita sedang bekerja pada satu boiler di sini, dan seperti yang kita tahu, sistem boiler sangat berkaitan erat dengan jalur-jalurnya. Dan antara satu boiler dengan yang lain, ada beberapa katup pemisah yang akan, menahan tekanan dan menjaga kita dengan katup non-return. Tapi jangan selalu mengandalkan bahwa katup non-return itu tertutup atau berfungsi dengan baik. Jadi, ketika kamu menurunkan tekanan pada satu boiler dan yang lainnya masih bertekanan, pastikan kamu juga sudah mengisolasi boiler yang lain, supaya tidak ada tekanan yang mengalir dari satu boiler ke boiler lain sebagai situasi darurat yang bisa terjadi secara tak terduga. Jadi maksud saya, jika kamu menurunkan tekanan pada boiler ini di sini, ada satu jalur di bagian bawah sini, yaitu jalur utama, dan kedua boiler terhubung, dan hanya ada satu katup non-return, serta katup uap utama yang akan melindungi kamu dari terlibat dengan uap. Jadi hanya dua katup yang melindungi nyawamu, dan kamu harus benar-benar yakin bahwa keduanya terkunci dan tidak ada tekanan. Pastikan itu benar-benar aman. Selalu periksa apakah mereka berfungsi, karena katup non-return juga bisa macet dan tetap di satu posisi. Selain itu, katup-katup ini saat kapal di dry dock, wajib diperiksa untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Periksa semua pipa dalam sistem yang bisa saja terganggu oleh aktivitasmu. Jadi, itu berarti kamu perlu memeriksa beberapa pipa yang berhubungan dengan aktivitasmu. Bagaimana kamu melanjutkan, apa yang akan kamu lepas, dan bagaimana hal itu akan memengaruhi operasi kapal secara keseluruhan. Dan saat berurusan dengan boiler, kita berbicara tentang suhu tinggi, bahkan setelah boiler didepresurisasi selama 1 atau 2 jam. Suhu dan panas masih tetap ada di material dan pipa logamnya. Jadi, biarkan boiler benar-benar dingin dulu. Biarkan boiler dingin selama 1 atau 2 hari, lalu lanjutkan untuk pemeriksaan, kemudian buka sedikit saluran pembuangan, periksa, isolasi semuanya. Buka katup ventilasi di bagian atas sini, dan lihat apakah semuanya sudah tidak bertekanan dan sudah dingin. Karena boiler-boiler ini memiliki panas yang sangat besar yang terakumulasi, dan keseimbangan panas di dalamnya, kita bicara tentang ribuan kilojoule yang tersimpan di peralatan ini. Ini bukan peralatan kecil. Ini benar-benar sangat besar. Produksi uapnya 40.000 kg per jam, jadi kita bicara tentang jumlah air dan uap yang sangat besar. Selalu, sebelum Anda masuk ke dalam boiler, ukur dulu atmosfernya dan orang-orang yang terlibat di sana juga harus membawa monitor portabel yang selalu memantau kondisi atmosfer di dalamnya. Selalu lakukan pengukuran yang cermat dan selalu buat izin masuk ruang tertutup yang sesuai prosedur. Karena di dalam boiler, bisa saja tercipta atmosfer tertentu yang berbahaya dari sisa-sisa pembakaran bahan bakar, dari injeksi bahan bakar yang tidak sempurna, dan jika kita juga punya burner yang tidak berfungsi dengan baik atau mengalami kerusakan, itu berarti bahan bakar akan jatuh ke bawah secara tidak terkontrol,
Dan bahan bakar ini atau solar bisa menambah bahaya yang signifikan pada atmosfer dan menciptakan atmosfer yang sangat mudah meledak dan berpotensi menimbulkan ledakan besar. Hati-hati karena ada banyak permukaan panas di luar dan di dalam boiler. Dan selalu buat rencana evakuasi serta informasikan hanya kepada satu orang. Satu orang selalu memantau dari luar, orang yang berada di dalam. Lampu penerangan yang akan digunakan haruslah tipe tertutup sepenuhnya. Dan, akan ada spesifikasi yang sangat jelas bahwa itu adalah lampu yang secara intrinsik aman, sehingga tidak akan menimbulkan percikan api atau bunga api jika ada gas yang mudah terbakar atau uap yang hadir di lingkungan tersebut. Sekarang mari kita lihat tahap berikutnya. Jadi jika terjadi keadaan darurat, pengukur level air sangat penting. Jadi jika sistem pengukur level pada boiler kita bermasalah, dan kita tidak bisa mengidentifikasi level air boiler yang tepat karena bisa saja ada udara yang masuk ke sistem pengukuran, maka kita akan mendapatkan pembacaan yang tidak akurat. Dan yang kita lakukan saat itu adalah langsung melihat indikator level air pada boiler secara lokal dan kita melihat level air dari sana. Itulah sebabnya sangat penting untuk menjaga kondisi water gauge tetap baik agar kita bisa mengidentifikasi level air boiler yang tepat. Dan jika terjadi keadaan darurat, kita tahu persis berapa level air di boiler. Karena jika kita membuatnya terlalu tinggi, jika kita melebihi batasnya, kita bisa merusak sistem. Apalagi jika ada turbin yang sedang beroperasi, maka semua air bisa masuk ke sistem dan kemungkinan besar akan sampai ke turbin. Jadi ini adalah luapan boiler. Dan jika airnya terlalu rendah di dalam boiler, hal yang bisa terjadi adalah kerusakan struktural air. Permisi. Karena tabung akan terkena panas yang berlebihan, dan tabung akan berubah bentuk. Jadi dalam kasus tersebut, kami juga perlu tahu bahwa sistem penghentian kami bekerja dengan baik, bahwa bahan bakar akan dihentikan. Dan jika sistemnya tidak berfungsi atau terjadi sesuatu yang salah, lebih baik mematikan boiler daripada menunggu, melihat, dan mencoba mengidentifikasi apa yang terjadi. Karena kita tidak punya pandangan yang jelas tentang apa yang terjadi di dalam boiler. Mari kita jalankan aturannya. Aturan nomor 1, hindari memberi tekanan berlebih pada boiler Anda seperti yang sudah kami jelaskan di awal. Misalnya dengan menambahkan air dingin secara cepat atau menurunkan level air terlalu rendah atau terlalu tinggi. Dan usahakan sebisa mungkin untuk tidak memasukkan air dalam jumlah besar ke dalam boiler yang bisa membuat materialnya tertekan. Aturan nomor 2 adalah pastikan semua sistem pemantauan dalam kondisi baik, dan itu, maksudnya adalah sistem yang memantau level dari kontrol, sistem kontrol otomatis, dan juga indikator-indikatornya. Yang informasinya diteruskan ke ruang kontrol mesin, serta pengukur lokal, yaitu pengukur level air. Ini adalah pertahanan terakhir Anda untuk memantau level air di dalam boiler. Aturan nomor 3 adalah uji kartu pengaman, alarm, dan sistem trip secara berkala. Jadi ini adalah pertahanan terakhir Anda untuk keselamatan, dan inilah yang akan menyelamatkan Anda dari tekanan berlebih, dari panas berlebih, dan akan memberikan tanda agar Anda bisa mengenali jika ada sesuatu yang salah. Ini adalah hal yang sangat penting. Jangan pernah bergantung sepenuhnya pada keberuntungan semata dan jangan coba-coba bermain-main dengan seberapa beruntung diri Anda. Karena pasti akan ada suatu saat di mana keberuntungan sama sekali tidak akan membantu Anda sama sekali. Jadi pastikan sistem Anda berfungsi. Alarm Anda bekerja dengan baik, semua indikator benar, dan usahakan selalu untuk mengujinya serta memastikan semuanya berjalan dengan baik.
Jangan mengandalkan seberapa beruntung Anda atau berpikir bahwa Anda akan menjalani perjalanan selama 3 bulan atau 5 bulan tanpa masalah. Lalu Anda akan turun dan kru lain akan datang. Saya sudah melihat sendiri bahwa hal-hal bisa saja terjadi di atas kapal. Beberapa orang benar-benar naik kapal selama 4 atau 5 bulan, mereka tidak menguji apapun, dan ketika kru lain datang menggantikan mereka, kru pengganti itu akan menghadapi banyak masalah. Mereka akan mengalami banyak kerusakan. Beberapa hal tidak akan berfungsi, dan ini benar-benar sangat tidak profesional. Hal pertama yang sebaiknya dilakukan, dan saya selalu membicarakan hal ini, adalah orang-orang yang terlibat dalam operasi dan peralatan seperti itu harus selalu mencatat semua hal dan menjelaskannya kepada rekan-rekan mereka. Jadi ketika Anda melakukan serah terima, sebutkan dengan jelas apa saja masalahnya, apa yang perlu kita hadapi, apa yang perlu kita perbaiki. Dan sungguh, jika Anda tidak memperbaiki sesuatu, tidak akan terjadi apa-apa, tapi cukup informasikan kepada kru berikutnya bahwa kita punya masalah ini dan perlu diselesaikan. Perhatikan hal itu karena Anda harus berhati-hati dan sadar bahwa ini sedang berlangsung dan beginilah cara kita akan memperbaikinya. Atau memang perlu diperbaiki. Dan selalu ingat bahwa Anda bekerja sebagai sebuah tim. Jadi, mari kita lanjut ke materi berikutnya. Lakukan blowdown bawah, dan blowdown kerak. Ada blowdown bawah dan blowdown atas. Jadi, setiap blowdown punya efeknya masing-masing. Jadi, blowdown kerak, yaitu bagian atas, berfungsi untuk menghilangkan kotoran di permukaan. Sedangkan blowdown bawah akan menghilangkan endapan berat dan lumpur. Inilah alasan mengapa kita melakukan itu. Blowdown atas, yaitu blowdown kerak, dilakukan saat boiler sedang beroperasi. Jadi selama boiler beroperasi, akan ada uap yang dihasilkan dan semua kotoran itu akan terbawa dari permukaan atas menuju saluran blowdown kerak. Lalu kemudian dibuang keluar.